teman-teman, sesuai dengan judul, di video kali ini aku pengen nge-review semua brush pen yang aku punya. Sebenarnya aku pernah bikin konten ini, tapi pas tahun 2020, jadi ini versi update-nya. Dulu, 2-3 tahun yang lalu, aku tuh lebih banyak explore nyobain banyak brush pen. Tapi sekarang aku cuma ngoleksi brush pen yang aku suka. Tapi ada beberapa brush pen juga yang gak aku koleksi, tapi aku beli karena penasaran. Total brush pen kali ini ada 141, dan ya, ini dia 141 brush pen aku, dan semua ini aku belinya online karena harganya jauh lebih murah daripada offline store. Dan setiap aku belanja online, aku juga dapat cashback dari aplikasi yang bernama Shopback. Nah, ini dia total saldo cashback aku yang ada di Shopback. Udah banyak banget kan? Buat yang belum tahu Shopback, jadi ini aplikasi yang selalu aku pakai kalau mau belanja online dimanapun. Soalnya Shopback pasti kasih cashback untuk setiap transaksi yang kita lakuin di Shopback. Jadi aplikasi ini tuh kayak pintu gerbang sebelum belanja online di e-commerce manapun. Kalau aku sih biasanya belanja di Shopee atau Tokopedia. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, banyak merchants lain yang ada di Shopback. Bahkan kalau mau beli tiket, kayak tiket hotel ataupun pesawat, kita bisa dapat cashback dari Shopback. Terus untuk cara pakainya juga gampang banget loh, nanti aku jelasin deh. Tapi sekarang kita lanjut review brush pen yang aku punya dulu ya. Oke, brush pen pertama yang bakal aku review adalah brush pen Snowman. Harganya murah, ukurannya kecil seukuran pulpen, pilihan warnanya mentok di 36 colors. Untuk bentuk brush pennya bulat kayak gini, dan di bagian luarnya tuh ada banyak tulisan, dan ini dia nama serta kode nomornya. Untuk Snowman yang rusak, bentuk brush tipnya kayak gini, jadi agak ngerumbai gitu. Dan untuk yang masih bagus, tipnya bakal seperti ini. Aku pribadi suka pakai brush pen ini, kayak untuk hal-hal sehari-hari tuh paling sering pakai brush pen ini karena aku tega dan ikhlas kalau misalnya brush pennya cepet nge-fray. Karena harganya murah. Untuk segi kualitas, karena harganya murah juga, jadi dia gampang nge-fray, apalagi buat pemula yang belum tahu penekanan brush pen dengan benar. Tapi ini nggak bakal cepet nge-fray kalau yang megangnya itu udah paham cara menggunakan brush pen dengan benar. Aku udah punya brush pen ini setahun lebih, hampir 2 tahun, dan aku sering banget gunain si Snowman ini, tapi yang nge-fray baru beberapa, cuma 3 doang. Jadi kalau mau beli, silahkan beli aja, karena harganya juga murah. Selanjutnya ada brush pen sejuta umat, kayaknya semua orang yang suka bikin lettering tahu brush pen ini, yaitu brush pen Tombow. Aku punya Tombow dari lama banget, ini sampai udah menguning, sampai udah hilang tulisannya, tapi tintanya masih ada. Untuk bentuknya seperti ini, dia emang panjang karena dual tip, dan inilah bentuk fine tipnya, jadi dia itu kayak spidol, water base bukan gel, dan di bagian situ ada angka juga nunjukin kode warna. Kalau untuk brush pennya yang nge-fray itu bentukannya kayak gini, dia nge-fray karena faktor usia. Dan kalau yang masih bagus bentuknya seperti ini. Dulu aku bucin banget sama brushables, tapi sekarang Tombow adalah juara satu di hatiku. Yang bikin aku jatuh cinta sama Tombow ini adalah pilihan warnanya. Ada 100 warna lebih. Dan aku beli Tombow ini satu-satu mulu, nggak pernah beli langsung sekaligus karena aku pengen milih warna yang aku suka doang. Pokoknya warna-warna yang nggak ada di brush pen lain tuh Tombow punya warnanya. Jadi kata aku mah buat yang pemula nggak apa-apa beli Tombow, modalan dikit karena kalian gak bakal nyesel. Pilihan warnanya tuh ada yang paling muda banget, tua, warna nude, ada semua. Brush pen selanjutnya tadi udah aku sempat mention, yaitu brushables dari Zig. Aku hampir kompletin semua warna, tapi ya aku stop, gak nambah lagi. Dia ada 24 brush pen dengan 48 warna. Kenapa 48? Karena satu brush pennya ada 2 warna. Untuk bentukannya seperti ini, dia lebih panjang dari pulpen, tapi lebih pendek dari Tombow. Untuk kode dan nama warna, kalian bisa cek di bagian sini. Di sisi satunya bakal warna tua, ciri-cirinya ada garis-garisnya gitu. Dan untuk warna muda ada di sisi sebaliknya, dia nggak ada garisnya. Tipnya sih sama aja ya, nggak ada perbedaan. Untuk sisi kenyamanan, emang dia brush pen yang paling nyaman yang pernah aku cobain menurutku. Tapi dari sisi harga juga, dia super wow. Emang rata-rata brush pennya Zig Kuretake tuh mahal-mahal, tapi sebanding dengan kualitasnya. Tapi karena aku ngerasain rasanya jadi anak kos yang tanggal tua tuh kesulitan bingung pengen makan apa, menurutku ini brush pennya mahal banget sih. Mungkin emang target pasar brushables ini bukan buat orang yang menengah ke bawah seperti kita.
Sebelum lanjut brush pen berikutnya, aku mau kasih tutorial penggunaan Shopback dulu ya, biar kalian gak penasaran. Yang pertama, tentunya kita harus punya aplikasinya. Yang belum download, link downloadnya aku taruh di description box ya. Kalau udah download, jangan lupa kalian masukin kode yang ada di layar. Dan kalian harus tahu kalau daftar Shopback hari ini bisa dapetin saldo cashback 20.000 gratis. Oke, lanjut. Kalau udah daftar, tinggal buka aplikasi Shopbacknya sebagai pintu gerbang menuju e-commerce yang kalian tuju. Kalau udah masuk aplikasi, tinggal pilih e-commerce-nya deh. Kalau aku langganannya di Shopee, jadi aku klik merchant Shopee. Setelah diklik, bakal muncul keterangan cashback-nya. Kamu bisa baca di sini tentang cashback yang akan didapatkan. Kalau sudah, tinggal klik lanjut ke aplikasi. Nah, udah deh, udah masuk di Shopee, tinggal cari barang yang kalian mau dan belanja kayak biasa. Gampang banget kan? Untuk saldo cashback-nya nanti bakal masuk ke akun Shopback kamu kalau transaksinya udah terverifikasi ya. Dan cashback ini bisa dicairin jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan 50.000 untuk ditarik ke uang cash dan 25.000 untuk jadi pulsa. Nguntungin banget kan? Pokoknya belanja apapun pasti untung lewat Shopback. Oke, lanjut review brush pen. Yang keempat ada brush pen Joico Super Brush. Ya, ini brush pennya warna hitam, tulisannya cuma di bagian situ, belakangnya gak ada apa-apa. Fisiknya panjang kayak tombow dan dia dual tip, ada brush tip. Tentunya satunya ada fine tip. Fine tip ini yang bikin aku suka sama Joico Super Brush karena dia bentuknya tuh kayak gel pen, bukan spidol, jadi bisa dijadiin color pen. Untuk brush pen ini sepenglihatanku nggak ada yang jual satuan, jadi selalu satu set, ada yang 12, 24, dan dia emang mentok di 24 warna. Dibilang suka, biasa aja, tapi menurutku ini cocok buat pemula, terus harga satuannya, meski harus beli set, satuannya tuh 3.000 doang. Udah dapat dual tip, jadi kata aku buat pemula mending nyobain pakai brush pen Joico ini. Selanjutnya ada brush pen panjang lagi, dual tip lagi, dan ini sempat viral yaitu DS brush pen. Dulu aku punya satu set isi 24 seingetku, tapi aku jualin satuan dan aku sisain 4 warna ini. Bentukan dan tulisan di bagian pennya seperti ini. Yang R05 itu kode warnanya, terus ini untuk brush tipnya. Emang brushnya tajam. Dan untuk fine tipnya seperti biasa kayak spidol. Terus DS brush pen ini punya brush yang warnanya clean, jadi nggak ada warna. Dia tujuannya buat ngegabungin dua warna yang berbeda. Aku 50-50 sama brush pen ini. Aku suka karena dia bisa bikin garis yang tipis banget karena ujungnya tajam. Tapi aku kurang suka aja gitu sama feel-nya. Makanya aku jualin semua brush pennya dan aku sisain cuma 4 warna. Tapi untuk yang warna bening ini aku suka. Dia bisa ngegabungin dua warna yang berbeda, bahkan dengan brush pen yang berbeda pun bisa. Next masih brush pen panjang dual tip, ada Lyra. Dia brush pen dual tip kedua aku setelah tombow. Untuk bentukan brush pennya kayak gini, tulisannya juga banyak. Terus untuk nama warnanya ada di bagian situ. Ini dia untuk tip brush pennya, dia mirip tombow tapi lebih pendek gitu tipnya. Kalau fine tipnya seperti biasa, bentukannya mirip sama spidol. Untuk segi kenyamanan, dia nyaman, feelsnya mirip kayak tombow, dan dia ada 80 warna, harganya lebih murah dikit dari tombow. Aku ngerekomendasiin brush pen ini buat kalian kalau kalian ngerasa tombow itu masih terlalu mahal. Terus karena brush pen ini Aqua Brush Duo, aku ngerasa dia tuh emang lebih gampang digabungin warnanya. Selanjutnya aku punya tombow ABT Pro. Dia tombow yang warna putih. Apa perbedaannya? Ya, aku bakal jelasin. Pertama, dia alcohol base. Terus yang kedua, dia dual tip tapi satunya bukan fine tip. Untuk brush tipnya dia mirip banget bentukannya sama tombow warna hitam. Untuk tip satunya adalah highlighter. Iya, dia ngegepeng kayak gini karena rata-rata alcohol base itu buat ngegambar. Karena dia alcohol base, warnanya tuh lebih gonjreng dibanding tombow biasa. Terus feelsnya juga lebih becek, watery gitu. Dan dia nggak cocok untuk dipakai di kertas lettering biasa. Padahal mereka warna yang sama. Tapi aku bakal tunjukin kalau yang alcohol base itu ya nembus banget. Emang cocoknya buat ngegambar dan dia cocoknya di kertas watercolor. Lanjut, pasti kalian merasa kehilangan mana matte liner brush pen. Nih aku tunjukin kalau matte liner brush pen aku tersisa 5 color. Setelah aku pikirkan, aku kurang suka sama matte liner brush pen karena dia warnanya tuh terlalu mild alias terlalu ringan, terlalu tipis, nggak gonjreng gitu loh. Aku sukanya matte liner highlighter dan cocoknya buat nge-highlight, bukan bikin judul header. Karena aku beli brush pen kan buat nge-header lettering gitu ya. Anyway, ini bentuk tipnya, ukurannya pendek sih, tapi dia dual tip. Ini dia brush tipnya dan ini untuk fine tipnya. Untuk harga, dia seharga tombow dengan ukuran yang lebih kecil, berarti isi mili
kuli tintanya tuh lebih kecil juga dari Tombow, dan warna-warnanya sih warna kalem ya. Kalian yang suka warna kalem pasti naksir sih, tapi aku lebih suka mereka dijadiin highlighter aja. Selanjutnya ini ada kumpulan brush pen yang jarang aku sentuh karena aku kurang berminat sama mereka. So, karena kurang berminat, aku nggak mau review banyak-banyak. Pertama ada Crayola, dia sebenarnya bukan brush pen tapi terlanjur masuk, jadi ya udah aku tunjukin aja. Dia marker guys, tapi dia bisa dijadiin lettering dengan ukuran tip yang lebih kecil daripada lettering yang biasanya pakai brush. Karena dia marker yang ujungnya tajam, jadi ujungnya itu bisa dijadiin fine tip juga. Selanjutnya ada STA Metallic Brush Pen. Karena dia metalik, jadi jarang aku pakai karena aku lebih suka gradasi. Dia nggak bisa digradasiin. Tipnya tajam by the way. Sebenarnya yang Metallic Brush Pen itu bukan STA doang. Sekarang ada Joico yang ngikutin bentukannya kayak STA juga. Dan karena dia nggak bisa digradasiin, aku sering pakai dia sebagai shadow dari lettering aku. Dia juga ada warna putih bening, tapi bedanya sama DS, si putih ini bakal muncul di kertas warna hitam. Ada Monami Brush Pen, ini nggak ada di Indonesia dan aku nyesel memilih dia. Anyway, dia dual tip, ada tip brush pen yang ukurannya gede dan ada tip brush pen yang ukurannya kecil. Aku nggak suka sama tipe brush pen kayak dia karena dia tuh letoy banget, jadi pas downstroke tuh dia kerasa tebel banget, susah diatur. Terus dia juga super watery, jadi ya aku kurang suka. Aku pengen jual tapi ada nggak sih yang pengen beli? Selanjutnya ada brush pen Sakura Koi, aku nggak suka sama dia karena nggak tahu aja, nggak suka aja gitu. Untuk tipnya kayak gini. Oh, aku tahu kenapa aku kurang suka sama si Koi Sakura ini, karena dia cuma satu tip tapi harganya belasan ke atas. Jadi aku ngerasa ini kurang worth it aja gitu. Selanjutnya ada Artline Stick. Sebenarnya aku B aja sama dia, bukan gak suka, tapi ya B aja gitu. Anyway, untuk bentuk pennya aku suka, dia lucu, Lego gitu. Untuk tipnya kayak gini ya guys. And for your information, aku belajar lettering serius itu dengan bantuan Artline Stick. Waktu itu aku sampai beli satu set buat belajar lettering, dan ya sampai sekarang aku jadi bisa lettering karena berawal belajar dengan si Artline Stick. Terus ternyata si Artline itu udah beranak banyak, salah satunya ada Artline Supreme. Jadi aku penasaran dan aku beli dua buat dicobain gradasinya bagus atau enggak gitu. Nih, tipnya kayak gini ya. Well, aku cukup terkecoh dengan judulnya Supreme, tapi ternyata dia B aja, mirip banget sama Artline Stick, tapi versi yang lebih kokoh gitu tipnya, tapi feelsnya mirip banget sih. Lanjut masih ada Artline, ini namanya Artline Supreme Fine Brush. Ya intinya gitu, dia ukurannya kecil mirip STA. Untuk tipnya dia mini, ujungnya tajam jadi cocok buat bikin subheader. Dan aku suka sama dia, lebih suka dia dibanding dua Artline brush yang lain, tapi aku belum ada minat buat ngoleksi. Brush tipnya nyaman banget by the way. Brush pen terakhir aku ada Stabilo, ini aku beli juga karena penasaran, ukurannya kecil kayak Artline yang tadi atau STA, dan tipnya juga kecil serta pendek. Feelsnya mirip banget sama Artline Fine yang tadi, tapi bedanya si Artline Fine dia bisa bikin upstroke yang lebih tipis dibanding Stabilo. Dan ya, inilah koleksi brush penku saat ini. Semua brush pen ini aku beli pakai uangku sendiri dengan cara nabung dan nyicil belinya satu-satu. Belinya juga aku pilih-pilih, cari yang paling murah di online shop. Jadi kalau kalian tertarik beli juga, jangan lupa belanjanya lewat Shopback ya. Soalnya cukup buka aplikasi Shopback tiap belanja bakal dapetin cashback uang tunai. Dan yang daftar hari ini bakal dapet saldo cashback 20.000. Klik link di description box ya. So, thank you guys for watching sampai di menit kali ini. See ya on my next video and do not forget to be grateful today. And yeah, goodbye guys. See ya. Boom.